Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ya, di pertemuan hari ini saya akan membahas berkaitan dengan penerapan dari PostgreSQL ya atau PostgreSQL ya dengan menggunakan Python ya dan juga mungkin saya coba jelaskan sedikit juga ya tentang tampilan Postgres itu seperti apa ya kan. Terus berkaitan dengan pengkoneksian ya ke Visual Studio Code tuh bagaimana juga caranya ya. Dan juga untuk melakukan query-nya itu seperti apa ya kan. Cuman di sini tuh saya bakal menjelaskan berkaitan dengan query-query dasar yang ada di Postgres ya. Nah, untuk yang pertamanya itu ya, di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan datanya ya. Untuk datanya itu saya menggunakan data sheet ya atau data dari data camp sebenarnya ya. Kalau misalkan mungkin kalian pernah mencoba ikut kursus ya atau melihat materi yang ada di data camp ya, ini kurang lebihnya sama ya. Cuman di sini ada beberapa hal yang mungkin saya agak bedain ya kan, karena di data camp-nya itu dia lebih ke fokusnya ke query-nya sebenarnya, ke query-nya ya kan. Nah di sini saya coba terapin juga dengan ke Python-nya ya kan, dan juga mencoba di lokalnya itu seperti apa ya. Gitu. Oke, nah untuk di datanya ini ya, ini kurang lebihnya tampilan dari Postgres-nya ya, di PG admin-nya itu seperti ini ya. Nah, di sini itu ada database-nya ya. Di sini tuh untuk database-nya saya udah membuat database yang namanya Business Analyst ya. Untuk database-nya, kemudian untuk skemanya, ya skemanya ini ada public dan juga reporting. Ya. Cuman di sini itu saya akan menggunakan untuk skemanya itu di skema public ya. Dan di skema public ini ya terdapat beberapa tabel ya, yaitu ada tabel company, ya ada juga Evanstone, ya ada juga Fortune 500, ada juga Stack Overflow, ada Summer Games, ya ada Tech Company, Tech Type, ya. Nah ini untuk tabelnya ya, jadi ada 7 tabel ya yang ada di dalam skema public. Ya. Nah skema ini sebenarnya kalau kita bicara berkaitan dengan database ya, terutama di Postgres ini berkaitan dengan objek ya kan sebenarnya. Nah, objek yang dimana dalam objeknya itu terdiri dari beberapa tabel, ya kan? Tabel dan juga sebenarnya ada juga kayak keterangan dari data tipe datanya itu kayak gimana dan lain sebagainya ya. Nah, ini berkaitan dengan skema. Ya. Oke, nah selanjutnya lagi ya, kalau misalkan kayak kita pengen query ya, pengen melakukan query di PG admin itu sebenarnya gampang. Ya. Kalian tinggal klik aja misalkan di skema ini ya kan, kalian tinggal bikin aja misalkan query tools ya. Nah di sini tinggal kalian query aja ya, apa yang mau kalian query ya. Misalkan kayak Slack seperti ini ya, misalkan kalian mau query seperti ini ya, atau mungkin pengen melakukan count dan lain sebagainya itu bisa ya. Misalkan kayak kita pengen Slack count ya. Di sini itu from public ya, nama skemanya tadi ya kan. Terus di sini itu tinggal kita panggil namanya apa, nama tabelnya. Oke. Nah ini hasilnya ya. Nah untuk query ini tuh apa? Nah nanti kita saya bahas ya berkaitan dengan penggunaan query-nya ini. Oke. Nah selanjutnya di sini tuh kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah yang pertama-tama untuk menghubungkan ya atau mengkoneksikan database yang ada di Postgres dengan Python itu di sini kita menggunakan modul yang namanya PySQL PG2 ya. Nah, untuk menginstalasinya di sini kita bisa pakai PIP install PySQL PG2 ya. Kalau misalkan teman-teman belum install ya, bisa pakai ini ya kan. Setelah kalian coba install ya kan, selanjutnya kita coba melakukan import modulnya tadi atau paketnya tadi. Nah, di sini kita coba import ya, import PySQL PG2 ya kan. Nah, di sini saya kasih aliasnya sebagai PG ya. Sedangkan selanjutnya di sini saya bakal menggunakan juga pandas ya. Pandas ya saya berikan alias itu sebagai PD ya, kan biasanya pandas pakai PD ya kan. Nah selanjutnya lagi ya, ini kalau kita running dulu
Selanjutnya lagi di sini itu ada koneksinya ya. Nah, koneksi ini ya ini untuk menghubungkan ke database tadi ya kan. Jadi kita panggil dulu PG-nya tadi ya kan, pg.connect ya kan dalam kurung. Nah, database-nya database apa nih pengen kita gunain ya. Nah, di sini tuh saya pengen gunain database business analyst ya. Oke, untuk usernya saya pakai username yang saya buat itu dengan nama Postgres ya kan. Passwordnya itu 1234567 ya. Jadi biar gampang ingat aja sebenarnya ya. Ini karena buat latihan aja ya. Terus untuk hostnya, nah hostnya ini sebenarnya kita bisa juga ngasih sesuai nama IP address kita ya. Nah, tapi di sini saya gunanya localhost ya. Jadi saya tinggal panggil aja ya localhost, saya masukkan ya. Untuk nama hostnya itu pakai localhost, terus untuk portnya di sini saya gunain port 5432 ya untuk portnya. Oke. Dan ingat ya di sini untuk hostnya ini kalau misalkan teman-teman mungkin pengen ngarahin ke suatu server ya kan. Nah, itu kalian bisa coba cari tahu dulu IP-nya apa ya kan. Biasanya kalau buat ketika kita kerja itu ya ini ya. Kita koneksiinnya ngarahnya ke IP-nya itu apa ya. Misalkan kayak gitu ya kan. Berarti kita mesti tahu dulu IP-nya itu apa. Oke. Nah, di sini itu selanjutnya lagi di sini saya sebenarnya bikin suatu fungsi ya. Fungsi buat mengeksekusi query-nya tadi ya. Jadi untuk membuat fungsinya ini saya bikin nama fungsinya itu ada execute underscore query ya kan, dalam kurung di sini saya ada beberapa argumen ya. Yang argumen pertama ini berkaitan connya ini berkaitan untuk koneksinya nanti ya kan kemana, terus query-nya ini berkaitan sama query-nya nanti apa ya. Terus juga fetch-nya ini berkaitan untuk menampilkan sebenarnya sih ya. Kita buat fetch-nya itu kayak saya mau nampilin keseluruhan dari tabelnya misalkan ya kan. Atau dari datanya nanti ya kan. Dari query-nya itu apa ya kan, dari hasil output query-nya lah istilahnya. Nah, itu ada yang pakai all, ada juga one ya sebenarnya. Kalau all itu keseluruhannya, kalau one itu kayak cuma sekedar satu baris saja lah gitu misalkan. Ya, gitu. Nah, di sini saya juga ada bikin kondisinya, ya ini kondisi buat fetch-nya tadi ya kan, ada all, ada one, terus ada juga yang else-nya. Ini kalau misalkan saya nggak ngasih kondisi apapun ya. Ya, jadi dia bakalan nampilin proses successful ya. Jadi kalau misalkan none berarti ntar outputnya itu proses successful. Ini defaultnya saya kasihnya none ya. Oke, nah di sini ada kursor sama dengan con ya, dot kursor ya, kursor dot execute ini sebenarnya buat mengeksekusi query-nya nanti ya. Jadi buat mengeksekusi query kita mesti gunain kursornya ini ya. Kursor dot execute dalam kurung nanti query-nya itu apa sebenarnya. Oke. Selanjutnya lagi di sini itu ya. Nah, ini tuh untuk dasarnya aja ya, dasarnya aja. Di sini tuh saya ceritanya pengen melakukan eksplorasi terhadap ukuran dari suatu table ya. Kayak misalkan pengen cari tahu berapa jumlah barisnya ya kan. Terus juga mencari tahu berapa jumlah kolomnya dan missingnya itu berapa ya kan. Tapi dengan menggunakan query itu seperti apa ya kan. Oke. Nah, di sini untuk tabelnya ya, itu ada 5 tabel ya. Nah, di sini ada Stack Overflow, ada company, ada tag company, ada juga tag tab, ada juga Fortune 500 ya. Ini untuk tabel-tabelnya nanti yang bakalan kita gunakan ya. Nah, di sini untuk selanjutnya lagi ya. Di sini itu ini ada query sederhananya lah ya kan. Ini buat mencari jumlah dari barisnya ya kan. Nah, itu kita bisa pakai slide count dalam kurung tanda bintang from table name-nya itu apa, nama tabelnya itu apa ya. Misalkan kita pakai table Stack Overflow ya kan, berarti ntar from table Stack Overflow ya. Itu kalau misalkan kita pengen cari tahu berapa jumlah baris keseluruhannya ya. Oke. Nah, selain itu di sini tuh ada tabel ya, tabel yang ngejelasin sintaks-sintaks dasar lah sebenarnya ya, berkaitan dengan query yang ada di Postgres ya. Nah, kalau misalkan null ini menunjukkan kalau datanya itu missing ya, atau terus juga ada is null sama is not null, ini buat kayak kondisi aja ya kan, kondisi ketika datanya itu ada dan juga tidak ada ya. Kalau misalkan ada itu pakai is null ya kan, kalau misalkan nggak ada itu is not null ya kan. Biasanya kayak misalkan kita pakai where apa ya kan, terus is null atau enggak ya.
Nah, itu bisa kita gunakan ini juga ya. Oke, selanjutnya lagi ada juga count ya. Nah, count-nya ini seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan ya, ini buat mencari tahu berapa jumlah baris yang ada ya, yang ada di dalam tabelnya nanti ya. Oke, terus ada juga count dalam kurung kolom name. Ya, ini kalau misalkan kita mau lebih spesifik lagi terhadap suatu kolom ya. Jadi kayak kita pengen cari tahu nih berapa jumlah datanya. Ya, tapi ini number yang atau jumlah yang enggak missing ya. Jadi data yang ada aja gitu, bakal dihitung sama dia. Ada berapa nih? Misalkan katakanlah kolomnya itu ada 500 ya kan. Tapi dari 500-nya itu yang terisi ada datanya ya, dari setiap baris ya setiap barisnya itu ada 300. Udah bentar yang ditampilin ya cuma 300 itu aja gitu. Nah, jumlahnya ya. Ini kalau nanti kayak kita mencari jumlahnya ya, ada berapa. Terus ada juga count distinct ya. Kalau distinct ini kita mencari jumlah juga tapi jumlah data yang unik ya. Misalkan ada data Jakarta ya kan, baris pertama Jakarta, baris kedua Jakarta, baris ketiga Bogor ya kan. Nah kalau kita pakai distinct, yang dia ditampilnya ya udah cuman yang dihitungnya jadinya cuma 2 ya kan, karena yang uniknya tuh adanya Jakarta sama Bogor aja gitu, walaupun Jakarta ada 2 ya, cuman dia dicarinya yang uniknya yang atau yang berbedanya lah gitu. Nah itu untuk pakai count distinct ya. Terus ada juga select distinct. Nah kalau select distinct ini buat nampilin ya, nampilin datanya, bukan mencari jumlahnya tapi nampilin data keseluruhannya itu apa. Oke. Dari yang uniknya ya kalau pakai distinct. Oke, selanjutnya lagi dari sini sebenarnya ada sedikit penjelasan aja ya. Sebenarnya nggak ada shortcut ya, atau sintaks tertentu ya, yang kayak kita buat otomatis mencari tahu nih secara keseluruhan berapa jumlah barisnya dari setiap kolomnya itu ya, kolom dan tab ya, dari setiap kolomnya ya, sama dari masing-masing tabel itu kayak gimana ya, itu nggak ada ya. Jadi kalau misalkan nih katakanlah ada pertanyaan itu kayak kita pengen cari tahu nih berapa atau tabel mana yang memiliki baris terbanyak ya. Dan juga kita pengen cari tahu tabel mana yang memiliki kolom terbanyak ya kan. Nah buat mencari tahu ini ya itu sebenarnya kita carinya satu-satu ya, kalau berdasarkan query aja ya, kita menggunakan query itu cari solusinya dengan satu-satu ya buat mengquery-nya. Oke. Dan di sini untuk jawabannya sebenarnya udah ada ya, yaitu Stack Overflow dan Fortune 500 ya. Kalau misalkan ini ya salah ya, ini juga salah, ini juga salah. Yang benar itu ini. Nah, buat cari tahu ini tuh kayak gimana ya. Nah, untuk mencari tahunya ini, jawabannya ini ya. Untuk pertama-tama ya, misalkan kita pengen cari tahu jumlah kolom ya. Nah, untuk mencari tahu jumlah kolom dengan query ya, itu kita bisa pakai select count dalam kurung kasih tanda bintang. Nah, from-nya ini dari information schema.column ya. Jadi dari information schema ya, bukan dari nama tabelnya. Nah, kalau buat kondisinya di sini kita bisa tambahin where-nya. Where-nya itu apa? Nah, di sini ada tabel underscore katalog, itu sebenarnya database-nya ya. Database-nya itu kemana? Karena kita pakai business analyst ya, berarti ntar di sini kita gunain business analyst. Ini cuman komen aja ya, ini tuh komen. Nah, kalau kita nggak pakai ini juga sebenarnya nggak masalah. Cuman ngasih tahu aja kalau ini tuh sebenarnya berkaitan sama database-nya itu apa, ya kan? Terus tabelnya apa nih? Ya, nah tabel name ini di sini saya misalkan pengen cari tahu untuk yang Stack Overflow. Ya. Nah kalau misalkan saya nggak pakai ini, jadi langsung tabel name aja itu bisa juga. Ya. Seperti ini misalkan, ini bisa juga. Ya. Karena kan sebelumnya saya udah kasih tahu juga ya kan, pengen diarahkan ke koneksinya ya, awal-awal itu saya udah kasih tahu arahnya ke sini. Oke. Itu jadi sama aja ya hasilnya. Nah, selanjutnya lagi ya, bagaimana caranya kalau ya saya pengen cari tahu jumlah barisnya. Ya. Udah tinggal kita select aja, select count, kasih tanda bintang, from-nya apa,
ya kan. Nah, biar lebih spesifiknya lagi, misalkan di sini kan kita pakai skema itu public, ya kan, karena di sini saya ada dua skema, ada public dan reporting. Public dan reporting. Oh, nah di sini makanya di sini saya kasih tahu spesifik lagi, ya kan, ada di skema public dan tabelnya itu Stack Overflow, ya kan. Nah, di sini saya panggil lagi fungsinya, fungsinya itu, ya, ini koneksinya apa, ini query-nya apa, ya kan, query-nya itu dari sini, ya kan? Nah, ini one itu berarti yang fetch-nya itu yang one. Oke, dapatnya sekian. Nah, bedanya one sama all itu apa sih? Ya kan kalau all ini kan di dalam list, ya kan, baru ntar ada tuple, baru nilainya apa, ya kan. Nah, kalau one dia langsung tuple-nya aja, ya, dari dalam list. Nah, katakanlah di sini itu saya pengen, ini contoh aja ya, contoh misalkan mau nampilin datanya. Nah, kalau one itu ya ini cuma satu baris aja kayak gini. Kalau all, ini agak nunggu lama dulu. Oke, nah ini baru muncul. Nah, ini all ini keseluruhannya nih, keseluruhan dari setiap barisnya tadi. Nah, itu yang bedain ya antara one dan all. Oke, selanjutnya lagi ya. Misalkan saya pengen pakai Pandas, ya. Pandas buat melakukan query-nya, ya, atau nge-read SQL query-nya dengan Pandas. Nah, itu bisa juga ya sebenarnya. Dan ini lebih enak lagi sebenarnya buat ngelihat datanya ya. Nah, di sini saya bikin fungsi lagi ya, tapi nama fungsinya itu pd_query, ya kan, dalam kurung ini ada argumennya itu ada SQL dan connection-nya ya. Terus di sini return ya, return pd.read_SQL query, ya kan, dalam kurung SQL-nya ya, atau query-nya ini apa, ya kan, koma connection ya. Nah, katakanlah misalnya saya di sini tuh ada query-nya buat nampilin tabel ya, tabel Stack Overflow, ya kan. Nah, seperti ini, ya kan. Terus di sini tuh saya nggak mau pakai save dulu, ya kan. Saya pengen nampilin keseluruhan datanya dulu kayak gimana. Nah, nanti tampilan itu dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini beda ya sama yang execute query yang sebelumnya, yang pakai fetch tadi. Ini kalau pakai Pandas tuh dia nampilnya bakalan seperti ini. Dan dari sini juga sebenarnya udah langsung ketahuan, ya kan. Ada berapa jumlah baris dan kolomnya. Oke. Dan seperti mungkin kalau yang udah pernah belajar Pandas tahu ya kan, kalau misalkan mau cari spesifik cuman baris dan kolomnya ya tinggal kita pakai ini aja ya, kalau pengen ditampilin baris dan kolomnya ya. Nah, ini untuk baris dan kolomnya tadi. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita pakai Pandas ya. Oke. Selanjutnya lagi ya, kalau misalkan kita pengen query-nya gimana ya kan ya. Nah, ini query-nya satu-satu ya, seperti yang saya bilang satu-satu. Cuman kalau misalkan mau dijadikan dalam satu bagian ya, seperti ini ya, itu bisa juga ya. Tinggal kita select dalam kurung, ini ada select untuk yang mencari jumlah dari kolom Stack Overflow, kolom lagi tabel ya, tabel dari Stack Overflow itu ada berapa barisnya, dan di sini ada di tabel company itu ada berapa barisnya, terus di tag company itu ada beberapa barisnya, dan seterusnya ya kan. Nah, ini query-nya biar dijadikan satu kesatuan dan nanti outputnya seperti ini. Ya. Oke, ini jumlah dari setiap barisnya tadi ya. Nah, dari sini sebenarnya kita udah ketahuan ya kan. Dari kelima tabel itu yang paling banyak itu ada di Stack Overflow. Berarti kan sesuai ya kan sama jawaban sebelumnya tadi, atau adanya di Stack Overflow. Bagaimana untuk yang jumlah kolomnya? Nah, ini sama juga ya kan. Tinggal kita yang pakai query yang sebelumnya ya kan, kita masukin sini count tanda bintang from information skemanya dot columns, nama tabelnya itu apa ya kan. Oke, dari sini kita dapetin lah nih. Nah, oh ya di sini kan saya yang Fortune 500-nya itu nggak ada ya kan. Nah, kalau misalkan kita mau tambahin lagi ya, ini saya kasih koma sini
tabel name-nya itu Fortune 500. Oke. Count Fortune. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini paling banyak kolomnya itu ada di Fortune 500. Oke. Nah, selanjutnya lagi apa? Ya, selanjutnya lagi, oh ya, ini tuh ada beberapa referensi ya, referensi buat apa ya, buat query-nya sebenarnya sih ya. Ini ada dari DataCamp, ada yang dari Stack Overflow. Ini sebenarnya dari Stack Overflow semuanya. Oke. Yang ini dari DataCamp ya. Kalau dari DataCamp itu mungkin kalau kalian coba searching itu ada di materi di tracknya itu di SQL for Business Analyst ya, di situ ya kan. Di situ juga ada database-nya dan kalian bisa coba download untuk database-nya itu ya kan. Kalian masukkan ke Postgres ya di lokal kalian. Kalau misalkan kalian mau praktek di lokal itu bisa ya kan. Cuman kalau di DataCamp-nya itu ya, di materinya itu lebih fokusnya ke query-nya aja ya kan. Makanya di sini saya coba tambahin lah istilahnya, bukan cuma query di query apa istilahnya cuma query gitu aja ya kan. Nah itu mungkin kayak kalian pakai di sini di Postgres-nya ini ya kan, atau di pakai Python-nya ini ya. Cuman kalau di DataCamp-nya dia cuma fokus ke query-nya aja ya. Nggak ada koneksiin ke Python, itu nggak ada. Oke. Nah di sini selanjutnya lagi ya, misalkan kita pengen mencari missing values ya. Nah, katakanlah di sini kita pengen cari kolom mana yang ada di tabel Fortune 500 yang paling banyak missing values-nya ya. Nah di sini ya, untuk mencari missing values-nya itu kita manual ya. Kalau pakai query lagi, sekali lagi manual satu-satu kayak kita carinya ya. Berarti untuk langkah-langkahnya itu biasanya kita cari dulu, kalau berdasarkan query ya, kita cari dulu jumlah baris secara keseluruhannya ya. Nah jumlah baris keseluruhannya itu ya dengan query ini ada 500 baris ya. Nah untuk mencari tahu jumlah yang missing kan berarti tinggal kita kurangin ya kan, kurangin dengan jumlah data yang ada dari setiap kolomnya. Misalkan kita pakai kolom yang ticker ya. Nah, yang ada datanya ya, dari kolom ticker itu misalkan ada berapa data nih, mari kita kurangin nih ya. Dapatnya missingnya ada 32 ya. Ini missingnya ya kan, dari keseluruhan baris kita kurangin dari data yang ada di kolom tickernya itu yang nggak missingnya ya. Berarti ntar sisanya ya berarti yang missingnya ya kan? Maka di sini 32 ya. Oke. Terus juga yang profit change ini berapa ya kan, terus yang industri berapa ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini untuk kolom Fortune 500-nya itu. Oh ya di sini tuh saya ada juga menggunakan extension yang ada di Visual Studio Code ya. Ini saya ada extension aja, dan dari extension ini juga bisa kita juga terkoneksiin ke Postgres-nya sebenarnya. Nah ini extension-nya itu saya gunain database client sebenarnya ya. Kalau mungkin kalian coba searching jadi extension yang ada di Visual Studio Code itu tinggal kalian download aja dan nanti tinggal kalian koneksiin ya kan, maunya kemana. Nah di sini tuh kalau di database client itu dia ada beberapa koneksi nih, bisa ke MySQL, MariaDB, Postgres, SQL Server, Oracle dan lain sebagainya. Dan nanti tinggal kita masukin aja hostname-nya, username-nya, database-nya apa, misalkan portnya apa, password-nya apa. Oke. Nanti kalau udah connect, ntar dia muncul di sini. Oke. Nah ini sebenarnya sama juga nih ya, kayak yang ada di sini. Database-nya apa, terus skemanya apa. Ini skemanya. Oke, ini database-nya ya. Nah ini kalau misalkan pakai extension ya buat ngeliat tabelnya. Kalau buat ngeliat tabelnya udah nih tinggal kita klik aja di sini. Nah ini query-nya. Kalau mau diubah-ubah pun juga bisa. Misalkan kita count. Ya. Oke.
Nah, tadi kan kita gunain tabel yang ini ya. Ini ada beberapa kolom. Oke. Nah, ini sebenarnya ya tadi ya kayak kita carinya itu satu-satu ya kan. Kalau misalkan pengen cari tahu berapa jumlah missingnya tadi. Tadi kan ada yang di ticker, ya ada juga yang di yang lainnya nih. Di ticker ini kan ada 0 nih, ada beberapa data yang 0 ya kan. Oke. Nah, ini kalau misalkan satu-satu ya pakai query ya. Kalau misalkan pakai kita gunain ya kan query tapi kombinasi lagi ya, dengan pandas. Nah, ini lebih enak lagi ya kan. Nah, kalau pakai pandas ya, itu kita bisa pakai is0.sum aja ya kan. Is0.sum ya kan. Cuman kalau di is0.sum ini sebenarnya dia nampilin keseluruhannya ya. Mungkin saya bikin ini dulu. Ini saya hapus dulu. Saya nampilin keseluruhannya nih. Keseluruhan dari setiap kolomnya tadi. Nah, 0 ini dia nunjukin kolom nggak ada data yang missing. Berarti di kolom rank ini nggak ada yang missing, title juga nggak ada, name juga nggak ada. Nah, di ticker ya, di tickernya ini ada kolom yang missing, ada 32 bukan kolom ya, baris ya. Baris yang missing. Ada 32 baris yang missing. Kan kalau kolom ini kan ini nama kolomnya ya. Nah, ini berapa jumlah baris yang missingnya. Kalau ini nggak ada yang missing, kalau ini ada yang missing. Ada 32 yang missing. Oke. Nah, cuman kalau misalkan kita mau fokusnya panjang nih, kalau misalkan kita punya kolom banyak banget, berarti bakal panjang banget ya kan, bakal susah juga kita melihatnya lah gitu, ya kan. Mau cari tahu yang paling banyaknya ya kan. Nah, biar lebih enaknya di sini kita tambahin aja, ya, tambahin short values, ya kan. Short values, ya kan. Pas endingnya kita falsein, ya kan. Karena kita pengen ngurutin dari yang terbesar atau yang paling banyak missingnya, ya kan. Nah, cuman kalau pengen tampilin yang missingnya, yang ada missingnya aja, yang nggak ada, berarti kan kita bisa tambahin lagi kondisi lagi, ya. Kondisi yang tidak sama dengan 0, ya kan? Kita filter lagi, ya kan? Nah, berarti yang 00 ini ya, atau yang nggak ada missing itu nggak kita tampilin. Jadi yang kita tampilin cuman yang ada missingnya aja. Nah, ini yang ada data yang missing. Nah, ternyata yang paling banyak itu ada di kolom profit change. Ya. Jadi di tabel Fortune 500 itu yang paling banyak missingnya itu ada di kolom ya, profit change. Nih, di kolom ini. Oke. Nah, itu untuk kalau kita pakai pandas ya. Jadi sebenarnya lebih enaknya sih pakai pandas ya. Kalau misalkan kalian pengen coba ngecek-ngecek data ya kan, eksplorasi data, itu kalian bisa pakai pandas ya. Jadi kayak ya misalkan kalian hubungin dulu lah ke database-nya apa ya kan. Terus buat nge-query-nya, terus nge-filternya, ngecek datanya, lebih enaknya itu sebenarnya pakai pandas ya kan. Apalagi kalau misalkan kayak kalian nanti pengen apalagi pengen visualisasi lah, bisa juga nanti kalian tambahin pakai matplotlib dan lain sebagainya. Oke, cuman ini masih dasarnya aja ya, dasar buat pengecekan kayak data missing ya kan, sama berkaitan dengan jumlah kolom dan barisnya itu kayak gimana ya kan. Walaupun di sini sebenarnya kalau misalkan langsung dari Postgres-nya kita bisa ketahuan juga ya. Ini tapi kalau misalkan dari ininya ya, dari Postgres-nya itu kita bisa langsung ketahuan juga nih apa jumlah barisnya. Dan kolomnya juga bisa langsung ketahuan. Kalau dari sininya juga nih bisa kelihatan sebenarnya. Nah, di dalam ini ada kolomnya berapa. Oke. Kalau di sini ya, kita giniin aja, kita running, udah langsung kelihatan berapa jumlah barisnya. Kolomnya juga ada berapa. Oke. Nah, itu berkaitan dengan Postgres ya, Postgres dan juga query-query-nya tadi ya. Nah, kalau misalkan pengen ngelakuin join ya, ini join tapi joinnya ini join yang dasar juga ya, yang saya jelasin buat hari ini ya.
Di sini lebih kaitannya ke inner join sebenarnya. Ya. Nah, kalau join itu kan kayak kita menggabungkan tabel sebenarnya, ya kan. Beberapa tabel kita gabungkan jadi satu, ya kan. Dan ada syaratnya ya, umumnya ada syaratnya. Syaratnya itu nilainya lah, nilai dari kolom dari setiap tabelnya itu mesti ada yang keterkaitan, ya kan, dari nilainya tadi. Atau ada kemiripan lah. Nah, contohnya misalkan di sini itu saya ada tabel customer sama tabel order, ya kan. Misalkan ini contoh gambar aja ya. Nah, di tabel customer ini ada di customer ID-nya itu ada 1 2 3 4 5, ya kan. Terus di tabel order ini ada customer sama order ID. Nah, cuma di sini misalkan kita pengen berdasarkan inilah customer ID sama customernya, ya kan. Kita fokusnya ke sini. Walaupun di sini sebenarnya bisa juga ya antara customer ID dan order ID. Ya, cuman untuk case-nya ini kita pakainya customer ID dan customernya ini, ya. Oke, nah di sini itu ya kalau kita lihat yang sama itu kan 3 sama 5 ya nilainya, ya kan. Nah, di sini kita join, ya kan, kita gabungin. Berarti ntar di sini muncul 3 5, ya kan, berdasarkan apa nih? Berdasarkan customer ID misalkan. Nah, customer ID, ya kan, 3 5, terus yang di sininya kalau kita joinnya hasilnya apa? Di sini ada first name-nya, ya, sama amount-nya. Misalkan katakanlah kita mau nampilin yang ini, first name dan amount. Sama juga customer ID-nya, ya kan. Berarti ini ada 3 ya yang bakal kita tampilin. Nah, outputnya seperti ini. Nah, ini yang David, ya, 3 itu ada David, 5 itu ada Betty. Terus yang di sini yang di order 3 itu ada 500 jumlahnya, ya, jumlah ordernya. Terus di sini ada 800 untuk yang 5, ya, gitu. Ya, nah, ini inner join ya. Sebenarnya untuk join itu ada macam-macam ya kan. Cuman di tutorial kali ini saya fokusnya ke inner join aja, yang sederhana aja lah. Oke. Nah, untuk instruksinya katakanlah di sini tuh kita diminta ya buat melakukan penggabungan dari tabel company sama yang Fortune 500. Dan yang pengen kita tampilin itu nama company, ya kan. Nah, langkah awalnya ya, untuk melakukan penggabungannya ya kita cari tahu dulu, ya kan. Cari tahu dulu kolomnya, ya kan. Dari kolomnya itu ada nggak yang sama nilainya, ya, gitu. Dari kedua tabel ini. Nah, ternyata ya kalau kita cek ini, ya, itu tuh sebenarnya ada di kolom ticker sama di kolom ya, di kolom ticker juga ya, di sini juga ada ticker juga nih. Ticker. Nah, ini sama nih namanya, ini udah enak banget lah kita ya, buat ngelakuin join. Udah sama, ini sama ya. Jadi kita fokusnya sebenarnya ngarahnya ke tickernya ini ya. Nah, di sini ya berarti ya, oh ya, di sini tuh untuk nge-query-nya ya, ini tips aja ya, tipsnya itu kalau misalkan kalian mau penulisan kalian bisa tulis dulu dari forumnya, ya kan. Ya, ini anggap aja kalau misalkan kalian mau fokus ke joinnya dulu, apa dulu yang mau join, ya kan. Baru ntar kalian tulis di atasnya tuh apa, ya kan. Itu boleh juga kayak gitu, ya kan. Atau kalau misalkan kalian mau langsung dari select dulu juga nggak masalah, ya kan. Nah, buat dari oke. Nah, di sini itu untuk apa ya, untuk query-nya ya. Di sini kan ada, karena tadi kita pengen yang ticker ya. Nah, di sini udah tinggal kita join aja nih. Jadi dari from company ya, dari tabelnya itu apa, inner join ke tabel yang sama ya, sama tabel Fortune 500 on apa nih ya. Nah, on-nya sini ya nama kolomnya. Nah, on-nya ini ya kolomnya dari kolom ticker yang ada di company yang nilai itu sama dengan kolom ticker yang ada di tabel Fortune 500. Nah, karena kita yang pengen ditampilinnya itu nama company-nya aja, ya udah di sini kita select company name. Oke, nah ini cuman ini aja ya. Ini apa namanya? Komen aja ya, komen di query. Ini kalau kita nggak pakai ini juga nggak masalah, cuman buat ngasih tahu aja. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada muncul 8 output. Berarti ya, kalau kita kasih kesimpulan sebenarnya di sini tuh ada
Di kolom ticker ya, di kolom ticker company sama kolom ticker yang ada di Fortune 500 itu ada 8 baris atau ada 8 nilai yang dia itu memiliki kemiripan ya. Dari setiap kolom dari setiap tabelnya tadi ya, di tabel company dan tabel Fortune itu ya, di kolom tickernya itu ada 8 nilai ya. Datanya itu memiliki kemiripan. Oke, makanya di sini munculnya untuk yang company name-nya ya, itu ada Apple ya kan, Amazon ya kan, terus Alphabet, Microsoft dan lain sebagainya. Oke. Ya untuk pertemuan hari ini ya mungkin itu aja dari saya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah memperhatikan ya, dan semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman. Oke, saya tutup. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya ya, atau di tutorial selanjutnya ya. Oke.